Kisah Sang Penakluk. Jika Anda tertarik mendengarkan kelanjutan ceritanya, jangan lupa di like, komen, dan share. Agar Mimin semangat update lanjutan kisahnya. Terima kasih. Bab 38-40. Pada saat ini, Lanakin sudah lama lupa bahwa dia diabaikan dan diganggu oleh Kevin Ye di perpustakaan. Melihat Kevin Ye langsung mengurus orang-orang di tim basket itu, hatinya melonjak karena kegembiraan. Melihat bahwa Kevin Ye tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga telah menunjukkan kehebatannya, gadis itu entah mengapa merasa senang di dalam hatinya, seolah-olah dia lebih bahagia daripada jika dia memenangkan lotre. Sebenarnya, gadis-gadis selalu seperti ini. Terlepas dari apakah dia cantik di sekolah atau tidak, terlepas dari seberapa angkuh dan menyendiri dia terlihat di permukaan, jauh di lubuk hatinya, mereka masih ingin menjadi kuat. Lanakin tidak terkecuali. Pada akhirnya, Lanakin hanyalah seorang gadis kecil biasa. Aku pernah mendambakan seorang pahlawan super menunggangi awan warna-warni untuk menikahiku. Tanpa bersuara, Kevin Ye berdiri sendirian di lapangan, menyapu matanya ke arah Tony Xiao dan yang lainnya yang berguling-guling di tanah, dan mendengus dengan jijik. Pada periode ini, satu-satunya orang yang tidak terluka adalah Wang Xian. Wang Xian tidak bergerak sejak awal. Awalnya dia ingin duduk santai dan menunggu pertunjukan yang bagus. Dia ingin mempermalukan orang bodoh di depannya ini dengan kejam setelah Kevin Ye dipukuli oleh Tony Xiao dan yang lainnya sampai-sampai dia memohon belas kasihan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Tony Xiao dan tim pemain basketnya akan begitu lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun. Wang Xian sangat terkejut sehingga dia tidak berani bergerak, dan langsung duduk di tanah. Kevin Ye melotot ke arah Wang Xian, membuatnya gemetar dan hampir mengompol. Kevin Ye tidak mengatakan apapun yang kejam, dan perlahan berjalan menuju Wang Xian. Wang Xian ambruk di lapangan. Sosok itu terus-menerus bergeser ke belakang, berteriak ketakutan, Saudara Ye, ini semua salah paham, ini semua salah paham. Ayo bicara, kita bisa bicara, kita bisa bicara. Kevin Ye mencibir. Dia dan Wang Xian tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dan langsung berjalan ke sisi Wang Xian, meraih kerahnya, dan langsung mengangkat Wang Xian yang tingginya 1,8 meter dari tanah. Wang Xian segera menutupi wajahnya, takut Kevin Ye akan memukul dirinya sendiri, dan berkata dengan takut, Kakak Ye, jangan pukul aku tahu kesalahanku, aku tidak akan berani melakukannya lagi. Bahkan Tony Xiao dan yang lainnya bukanlah tandingan Kevin Ye, apalagi Wang Xian yang seperti babi. Bicaralah, di mana Howard Zhang? Kevin Ye sangat kejam, matanya bersinar dengan cahaya, memberi Wang Xian perasaan bahwa dia benar-benar tahu cara membunuh. Kaki Wang Xian gemetar, celananya tiba-tiba basah semua dan matanya tidak fokus. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Howard Zhang, aku sudah sangat marah, saya tidak ingin menanyakan pertanyaan saya untuk kedua kalinya. Wang Xian berteriak keras, dan menunjuk ke kejauhan di tengah kegelapan. Howard Zhang telah diikat oleh kita, dan sekarang berada di hutan kecil di belakang gunung. Kevin Ye tahu apa yang ingin dia ketahui, dan dengan mendengus dingin, dia melempar Wang Xian ke tanah. Dia menatap selangkangan Wang Xian yang basah dengan jijik, menjijikkan. Setelah mengatakan itu, Kevin Ye tidak peduli lagi, dan menuju ke hutan kecil di belakang gunung dengan langkah besar. Setelah melihat Kevin Ye pergi, Wang Xian kemudian menarik napas dalam-dalam, hatinya rileks. Betapa mendominasi, ini terlalu mendominasi. Lanakin menatap sosok Kevin Ye yang pergi dari jauh, matanya bersinar dengan bintang-bintang. Mia Fang, apakah kamu melihat itu? Ini persis seperti yang dijelaskan dalam novel-novel wuxia, meskipun ada puluhan ribu dari mereka, semuanya memancarkan aura yang mengesankan. Tentu saja, Mia Fang dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun jantungnya juga berdebar kencang dan tertarik dengan tindakan tirani Kevin Ye, penampilannya tidak semudah Lanakin. Di lapangan olahraga, angin dingin bertiup kencang. Tony Xiao dan yang lainnya harus menahan rasa sakit di tanah untuk waktu yang lama sebelum mereka perlahan bangkit. Meskipun Kevin Ye telah menjatuhkan mereka, tindakannya tidak terlalu keras. Itu hanya hukuman kecil, bagaimanapun juga, mereka semua adalah siswa. Sialan, aku tidak menyangka bahwa setelah tinggal di sekolah selama 3 tahun, aku akan jatuh ke selokan dan jatuh ke tangan seorang bodoh kecil. Tinju Tony Xiao dengan keras menghantam rumput lapangan, melampiaskan ketidakpuasan di hatinya. Kakak Tian, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tim basket kita tidak pernah kehilangan muka sebanyak ini sebelumnya. Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Kita selalu menindas orang lain, bagaimana mungkin ada orang lain yang menindas kita? Benar, Kakak Tian. Kita telah kehilangan banyak muka malam ini.
Kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja. Aku harus menebus kesalahanku. Tony Xiao mendesis dingin, dan berkata dengan tidak sopan, lupakan saja. Bagaimana bisa sesederhana itu? Tadi kita meremehkan musuh, dan aku tidak menyangka bahwa keterampilan si bodoh kecil itu begitu hebat sehingga dia hampir mengejar Jin Taiming. Dengan suara keras, Tony Xiao terus berbicara dengan galak, ini semua salahku karena tidak mempersiapkan diri sebelumnya. Kalau tidak, kita tidak akan kalah dengan menyedihkan. Namun, bahkan jika Jin Taiming ada di sini hari ini, aku, Tony Xiao, tidak akan membiarkannya hidup dengan mudah. Setelah berkata demikian, Tony Xiao menoleh dan memberi perintah, si bodoh Kevin Ye itu harus pergi ke pegunungan belakang untuk mencari teman-temannya. Lin, pergilah dan panggil semua saudara dalam tim. Juga, beritahu Ma Xiang yang memerintahkan tim bisbol untuk membawa semua orang dan orang-orang dari tim bisbol ke sini kepadaku. Beritahu semua orang untuk berkumpul di persimpangan di belakang gunung. Aku tidak percaya bahwa aku tidak dapat mengurus si bodoh kecil dengan semua tim bisbol dan bola basket berkumpul bersama. Anak laki-laki yang bernama Lindsay terkejut dan bertanya dengan curiga, Saudara Tian, tidak akan menjadi masalah untuk mengumpulkan semua anggota tim, tetapi aku khawatir tidak akan mudah untuk memindahkan Ma Xiang. Tony Xiao tertawa cabul, jangan khawatir, Ma Xiang bajingan. Katakan saja padanya bahwa selama masalah ini selesai, aku akan meminjamkannya Lansuer selama 2 hari dan dia pasti akan datang ke sini. Lindsay menatap Tony Xiao dengan kaget, Kakak Tian, menggunakan kakak ipar sebagai alat tawar-menawar, bukankah itu terlalu? Kakak ipar macam apa dia? Dia hanya orang bekas yang dipermainkan. Sebagai seorang pria, jangan menggerutu, lakukan saja apa yang aku katakan. Kata Tony Xiao dengan tidak sabar. Lindsay menganggukkan kepalanya dalam diam. Bagaimanapun, Tony Xiao adalah kapten tim basket dan memiliki beberapa kekuatan di sekolah menengah pertama. Itu hanya panggilan telepon, tetapi tidak lama kemudian, asrama putra mulai bergerak. Dalam waktu kurang dari 10 menit, 2 tim lagi telah tiba di lapangan sekolah. Dalam kegelapan, ada sejumlah besar orang, hanya 30-40 dari mereka. Beberapa dari mereka bahkan membawa tongkat bisbol, tampak sangat agresif. Dari kelihatannya, mereka pasti berencana untuk memulai perkelahian geng. Jauh di sana, Lanakin dan Mia Fang dapat melihat semuanya dengan jelas. Di lapangan, para pemimpin kedua tim berbicara satu sama lain selama beberapa saat sebelum berjalan dengan angkuh menuju bagian belakang gunung. Mia Fang, begitu banyak orang telah tiba. Mereka tampaknya berencana untuk mencegat Kevin Ye, apa yang harus kita lakukan? Lanakin langsung menjadi gugup. Awalnya, Lanakin dan Mia Fang mengira masalah ini sudah selesai, tetapi siapa sangka Tony Xiao menolak untuk menyerah dan sekali lagi meminta bantuan untuk membalas Kevin Ye. Mia Fang juga merasa bahwa situasinya buruk dan menjadi sedikit gugup. Keterampilan Kevin Ye tidak buruk, tetapi jika dia melawan 30-40 orang, bahkan jika seluruh tubuhnya terbuat dari besi, berapa banyak paku yang bisa dia hancurkan? Mia Fang, apakah kalian akan mengatakan sesuatu? Lanakin sangat cemas sehingga dia melompat-lompat. Mia Fang menarik napas dalam-dalam, Lan, ayo cepat pergi. Kita akan menyusul Kevin Ye terlebih dahulu dan biarkan dia berjaga-jaga. Jika dia bisa menghindar, maka dia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindari konfrontasi langsung dengan orang-orang ini. Benar. Orang-orang ini jelas bukan murid yang baik. Lihat mereka bahkan membawa tongkat. Jika Kevin Ye tidak sengaja bertemu dengan mereka, dia pasti akan menderita. Lanakin buru-buru mengangguk. Kedua gadis itu berpegangan tangan di tengah malam, dan berlari dengan panik menuju bagian belakang gunung, ingin memperingatkan Kevin Ye. Saat ini, Kevin Ye telah mencapai gunung di belakang akademi, dan harus berputar-putar sebelum akhirnya menemukan Howard Zhang. Namun, ketika dia melihat Howard Zhang, amarah memenuhi mata Kevin Ye dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Sialan, orang yang terkenal ini berbelas kasih hanya dengan satu pikiran, dan aku sebenarnya tidak membunuh mereka dengan paksa. Sekelompok bajingan ini, aku seharusnya mengirim mereka semua ke rumah sakit. Sialan. Dia diikat dengan tali ke pohon pinus tua di belakang gunung. Seluruh tubuhnya tidak sadarkan diri, dan dalam angin dingin, bibir Howard Zhang gemetar, dan dia masih bergumam tidak jelas, Saudara Ye, ayo pergi. Kevin Ye telah mengalami kesengsaraan besar yang tak terhitung jumlahnya di alam surga dan juga mengalami perubahan di dunia manusia. Namun demikian, menghadapi Howard Zhang yang berada di antara keduanya, dia tetap tidak bisa tetap tenang. Memiliki daging manusia berarti dia akan memiliki hati manusia. Dengan hati, wajar jika dia akan merasakan sakit.
Melihat bagaimana Howard Zhang berulang kali terlibat olehnya dan menderita penghinaan seperti itu, tetapi dia tidak lupa untuk melindunginya dan membiarkannya berlari dengan cepat, Kevin Ye langsung menangis. Menahan air mata di matanya dengan susah payah, Kevin Ye dengan marah memutuskan tali yang diikatkan ke tubuh Howard Zhang dengan tangannya. Dia berjongkok dan menggendong Howard Zhang yang tidak sadarkan diri di punggungnya, sementara Kevin Ye yang marah menggendong Howard Zhang di punggungnya dan gemetar. Dia menggelengkan kepalanya, Hyacin, maafkan aku mengingkari janjiku. Aku tidak bisa melindungimu. Suara Kevin Ye menjadi rendah, tapi kamu bisa tenang, aku pasti akan membalasnya untukmu. Ayo kembali, kamu akan bertarung di sisiku, dan aku pasti akan memberitahu orang-orang itu konsekuensi karena menyakiti saudaraku Kevin Ye. Kevin Ye marah. Dia benar-benar marah, tidak peduli seberapa bagus metode immortal dalam memelihara kinya, itu tidak akan mampu menahan provokasi ini. Tepat saat Kevin Ye hendak menggendong Howard Zhang kembali ke lapangan untuk menyelesaikan masalah dengan Tony Xiao dan kelompoknya telah mencapai jalan batu di belakang gunung. 30 hingga 40 orang menyebar beberapa baris, menutup sepenuhnya satu-satunya jalan keluar yang menuju ke belakang gunung. Mas yang tidak tinggi, sekitar 1,78 meter, dengan wajah penuh jerawat, dia menatap Tony Xiao dan bercanda, "Ah Tian, bukankah kamu hanya orang bodoh? Apakah kamu perlu bekerja keras untuk menyingkirkan orang banyak? Kamu membuat keributan besar untuk hal yang tidak penting." Bagaimanapun, begitu banyak dari mereka telah dipermainkan oleh orang bodoh. Jika ini menyebar, bagaimana dia bisa memiliki muka untuk tetap bersekolah? Tidak ingin mengungkit masalah menyedihkan ini di depan Mas Yang, Tony Xiao hanya berkata, "Cukup, Mas Yang, berhentilah bicara omong kosong. Ayahmu tidak akan membiarkanmu bekerja sia-sia, kamu pasti akan mencapai apa yang aku janjikan padamu. Setelah malam ini, Lansuer akan menjadi milikmu." Setelah jeda, Tony Xiao melanjutkan dengan nada peringatan, "Tapi kuharap kau tidak akan menyebutkan apa yang terjadi malam ini di depan siapapun." Mas Yang terkekeh aneh, oke, aku tahu. Senyum Mas Yang sangat cabul, seolah-olah dia akan meneteskan air liur hanya dengan memikirkan penampilan Lansuer yang menawan dan lembut. Karena dia mendapatkan seorang gadis kecil tanpa imbalan apapun dan juga dapat melihat lelucon Tony Xiao, sepertinya dia tidak akan kehilangan apapun malam ini, juga tidak akan kehilangan apapun. Saat ini, angan-angan Mas Yang menjadi liar, dan bahkan Tony Xiao tidak senang ketika dia melihat penampilannya yang sombong. Bab 39. Sial, aku masih terlambat. Saat Lanakin dan Mia Fang tiba di belakang gunung, Tony Xiao sudah membawa semua orang ke persimpangan satu demi satu. Bagaimanapun, Lanakin hanyalah gadis biasa. Bersamanya, akan sulit baginya untuk berlari ke depan anggota tim sekolah. Selain itu, dari kelihatannya, Tony Xiao dan yang lainnya tidak berencana untuk mendaki gunung, sepertinya mereka akan menunggu di sini. Hal ini membuat Mia Fang dan Lanakin semakin tidak mungkin untuk masuk dan melapor. Kedua gadis itu bersembunyi di hutan, melihat Kevin Ye berubah seperti kura-kura dalam toples, tanpa jalan keluar, mereka hanya bisa khawatir. Mia Fang masih baik-baik saja. Bagaimanapun, dia bukan orang biasa, dan meskipun ada banyak orang dari komunitas sekolah, Mia Fang tidak menganggap mereka sebagai ancaman. Saat ini, Mia Fang hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata dengan ragu-ragu, lupakan saja, lupakan saja. Jika orang itu benar-benar menghadapi bahaya, maka aku mungkin juga akan membantunya. Lanakin berbeda dari Mia Fang, dia tidak memiliki kepercayaan diri seperti Mia Fang. Dia hanya bisa duduk di sana dan menonton dengan cemas. Tiba-tiba, Lanakin mengalihkan pandangannya yang indah dan menarik Mia Fang sambil bertanya, "Mia Fang, apakah kamu punya nomor telepon Kevin Ye?" Mia Fang menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Untuk apa aku punya nomor teleponnya? Aku hanya bertemu dengannya beberapa kali. Selain itu, kamu tidak bisa menggunakan telepon di sekolah, jadi aku berasumsi bahwa Kevin Ye juga tidak punya." Sudah berakhir, sudah berakhir. Pada saat kritis ini, kita tidak bisa menghubunginya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lanakin mondar-mandir dengan cemas. Pada saat ini, sesosok tubuh turun dari belakang gunung dan berjalan menuju persimpangan. Tony Xiao menatap ke kejauhan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dia berteriak dengan gembira, "Saudara-saudara, bocah itu ada di sini." Mendengar teriakan Tony Xiao, orang-orang dari tim basket yang baru saja dipermalukan oleh Kevin Ye semua mengatupkan gigi mereka, berharap mereka dapat bergegas dan memakan Kevin Ye hidup-hidup. Di sisi lain, para anggota tim bisbol yang dipimpin oleh Mas Yang semua berharap untuk melihat siapa sebenarnya Ye bodoh ini, yang telah mengubah Tony Xiao menjadi tanah. Setelah berlatih bisbol sepanjang tahun, penglihatan Mas Yang sangat bagus.
Dari jauh, dia dapat dengan jelas melihat orang yang datang, dan tersenyum meremehkan pada Tony Xiao. Atian, kamu benar-benar cukup hebat. Bukankah dia hanya seorang junior? Jika ini keluar, itu akan menjadi lelucon besar. Tony Xiao mendengus, Mas Yang, jangan meremehkan bocah ini. Bocah ini pandai sekali berkelahi, tebakanku kemampuannya tidak kalah dengan Jin Taiming. Jin Taiming. Mas Yang terkejut, dia tidak pernah menyangka Tony Xiao bisa memberikan penilaian setinggi itu pada pemuda yang sangat lemah itu. Namun, dia kemudian berpikir bahwa Mas Yang mungkin adalah orang yang mempermalukan dirinya di depan orang lain dan dengan sengaja membesar-besarkan bahwa Kevin Ye memiliki tingkat keterampilan yang sama dengannya, jadi dia pasti tidak bisa mempercayai ini. Orang-orang ini sedang mengamati Kevin Ye, dan Kevin Ye juga sedang mengamati orang-orang ini. Meskipun dia telah lama melihat gumpalan hitam di bawah gunung kecil itu, Kevin Ye tidak gentar. Sebaliknya, dia menggendong Howard Zhang dan pergi menemuinya. Pada saat ini, sudut mulut Kevin Ye melengkung menjadi senyum jahat dan tampan, teman baik, begitu banyak orang datang, tetapi mereka kebetulan datang pada waktu yang tepat, jadi aku khawatir tidak akan punya tempat untuk menemukan kalian. Lanakin melihat bahwa Kevin Ye sebenarnya sedang menggendong seseorang di bahunya dan hendak turun dengan sangat arogan. Jantungnya langsung menegang saat dia merendahkan suaranya dan memarahi, si bodoh, idiot ini. Kau jelas melihat begitu banyak orang menghalanginya, namun kau tetap tidak lari. Saat dia mengatakan itu, Lanakin mengeluarkan ponsel dari sakunya, dia sudah membuat persiapannya, jika terjadi sesuatu, dia akan segera menelepon polisi dan meminta bala bantuan. Kevin Ye menggendong Howard Zhang, dan terus berjalan santai, saat suara kakinya menendangnya terdengar dari jalan pegunungan yang sunyi. Selangkah demi selangkah, suara itu mendekati persimpangan, memberi orang perasaan tertekan yang aneh. Tiba-tiba, obrolan di persimpangan itu berhenti tiba-tiba. Seluruh gunung belakang menjadi sangat sunyi. Kevin Ye baru berhenti ketika dia tiba di anak tangga ketiga terbawah di jalan pegunungan. Dia memiringkan kepalanya dan melihat ke bawah pada sekelompok orang di bawahnya dengan senyum sinis. Tertawa main-main, Kevin Ye tidak takut dengan banyaknya orang seperti orang lain, tetapi malah menjadi yang pertama berbicara dengan ekspresi main-main, sungguh pertempuran yang besar, kawan besar, mengapa kau memanggil, tolong cepat sekali. Anggota tim basket dan tim baseball yang menghalangi persimpangan itu semua terkejut, terutama Mas Yang. Dia mengeluarkan desisan dingin, dan dalam hatinya, dia memiliki pikiran yang sama dengan Tony Xiao, hei, apakah orang ini aneh? Tony Xiao sama sekali tidak terkejut, dia sudah terbiasa dengan itu. Dia melangkah maju dan menatap Kevin Ye, dasar bodoh, jangan berpuas diri, itu hanya momen kecerobohan di lapangan bagi kami saudara-saudara yang menipumu. Kali ini, kami telah sepenuhnya memblokir persimpangan gunung belakang, kamu tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika kamu memiliki sayap. Kevin Ye menggendong Howard Zhang, mendengus dengan jijik, dan menggoda, pria jangkung, jangan sebut-sebut, aku benar-benar takut. Meskipun Kevin Ye mengatakannya seperti itu, dia sama sekali tidak tampak takut. Dia memprovokasi Tony Xiao dan Mas Yang. Ye, kakak Ye, turunkan aku, kau, cepat lari, dengan begitu banyak dari mereka, kau akan menderita. Howard Zhang terbangun, dan suaranya yang lemah mencapai telinga Kevin Ye. Kevin Ye memarahi dengan suara rendah, omong kosong, aku, Kevin Ye, tidak pernah meninggalkan saudara-saudaraku sendiri sebelumnya. Kakak Ye. Sudah cukup, jangan buang-buang napas. Tetaplah di sini dan jangan khawatir tentang hal-hal lainnya. Tanpa menunggu Howard Zhang selesai berbicara, Kevin Ye memotongnya. Dengan 30 hingga 40 orang bertarung melawan satu orang, sepertinya Kevin Ye tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Dalam situasi ini, Kevin Ye masih tenang dan tidak tergesa-gesa, sepasang mata yang mempesona mekar dengan cahaya yang berbeda. Mas Yang, jangan hanya berdiri di sana, panggil saudara-saudara. Jika aku tidak melumpuhkan kaki bocah ini, aku akan menulis nama Tony Xiao terbalik. Tony Xiao meraung marah, dia dan Kevin Ye tidak punya hal lain untuk dikatakan, jadi ancaman apapun hanya akan menjadi omong kosong. Situasi saat ini adalah angin timur yang mengalahkan barat, atau angin barat yang mengalahkan timur, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Namun, pikiran Mas Yang berbeda dari Tony Xiao. Sudut mulutnya sedikit melengkung saat dia mencibir. Dia berdiri. Junior, kamu melihat kejadian hari ini. Dia tidak bisa membiarkanmu beristirahat karena kamu telah mempermalukan Kapten Xiao. Mengapa kita tidak melakukan ini? Aku akan menjadi pembawa damai, dan kamu bisa meminta maaf kepada Kapten Xiao. Jika kita mendapatkan meja anggur lagi lain hari, kita bisa melupakan masalah ini. Kita bisa dianggap sebagai teman jika kita tidak bertengkar.
Bagaimanapun, kita semua adalah alumni dan tidak ada kebencian yang mendalam yang tidak bisa kita lewati, kan? Kata-kata Ma Xiang diucapkan dengan sopan, tetapi Tony Xiao, yang berada di samping, mendidih dengan kebencian. Dia tidak datang untuk mencari Ma Xiang untuk berdamai dengannya. Tujuan Tony Xiao jelas, yaitu untuk memberi Kevin Ye pelajaran sehingga dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Tetapi ketika Ma Xiang berbicara, semuanya berubah. Hanya meminta maaf dan kehilangan meja anggur bukanlah hal yang membuat Tony Xiao senang. Tentu saja, Ma Xiang juga punya rencananya sendiri. Menurut Ma Xiang, untuk seseorang yang bisa dengan mudah memberi pelajaran pada Tony Xiao dan kelompoknya, orang di depannya jelas bukan orang biasa, dan Tony Xiao jelas datang untuk mencarinya dan membereskan kekacauan ini. Jika dia berkelahi dengan orang-orang dari tim bisbolnya, dan terluka parah, ini bukan yang ingin Ma Xiang lihat. Meskipun Ma Xiang tampak biasa saja, dia tahu cara bersembunyi dan mencari. Dia akan mengalah pada orang lain tanpa berkelahi, dan itulah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Itu hanya membantu di tempat ini, mengapa dia tidak bersedia membantu satu prajurit pada satu waktu untuk mendapatkan manfaat yang dijanjikan dari Tony Xiao. Harapan Ma Xiang berjalan dengan sangat baik, tetapi tim basket tidak mau mengalah. Kakak Ma, bukankah terlalu mudah bagi bocah nakal ini untuk meminta maaf? Mata Ma Xiang menyipit saat dia melotot ke arah siswa laki-laki tim basket yang baru saja berbicara. Siswa laki-laki itu sangat ketakutan sehingga dia mundur 2 langkah dan tidak berbicara lagi. Sikap Kevin Ye dan Ma Xiang terlihat oleh Kevin Ye, dan dia berpikir dalam hati, oh, sepertinya mereka berdua tidak sepemikiran. Pada akhirnya, Kevin Ye telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi ketika dia melihat hal ini, dia segera membuat rencana. Sambil mencibir jahat, Kevin Ye menoleh ke Ma Xiang dan bertanya, siapa kamu? Apakah kamu pikir kamu berhak berbicara kepada mereka seperti itu? Ma Xiang terkejut. Bagaimanapun, dia adalah tokoh berpengaruh di kampus sekolah menengah pertama No. 1 dan pemimpin organisasi besar bernama Tony Xiao. Dia tidak menyangka Kevin Ye tidak mengenalnya dan bahkan menanyakan pertanyaan itu. Pada saat ini, seseorang dari tim bisbol melompat keluar dan berbicara dengan arogan, bocah, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu? Buka matamu dan lihat orang yang berdiri di depanmu adalah kapten tim bisbol, Mage. Dikatakan bahwa seorang pria yang sukses akan memiliki seorang wanita yang akan menyerah diam-diam di belakangnya, tetapi sebagian besar waktu, seorang pria yang sukses juga akan memiliki beberapa pria yang akan membanggakan dan membanggakan diri mereka sendiri. Pemain bisbol itu sebenarnya telah membuat pertunjukan untuk kapten timnya sendiri, tetapi ini membuat tim basket di sisi lain sangat tidak senang. Semua anggota tim basket menjadi marah, tatapan mereka semua beralih ke Tony Xiao, menunggunya untuk berbicara. Tony Xiao dengan dingin melirik Ma Xiang. Jika dikatakan bahwa Ma Xiang ingin berbicara dan menjadi mediator, dia masih bisa mentolerirnya, tetapi di antara orang-orang ini, Ma Xiang ingin menjadi level yang lebih tinggi darinya, memiliki otoritas dan wewenang penuh. Poin ini, Tony Xiao jelas tidak dapat menerimanya. Melepaskan amarahnya, Tony Xiao berkata dengan kasar kepada Ma Xiang, Ma Xiang, alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah agar kau membantuku menghadapi bocah nakal ini, bukan agar kau menjadi penengah. Jika kau takut, pergilah dari sini. Tim basket ayahmu akan menyelesaikan masalah ini sendiri. Wajah Ma Xiang berkedut, dia tampak sangat jelek. Dia tidak menyangka bahwa Tony Xiao benar-benar akan bertindak sejauh itu tanpa memberinya muka sama sekali. Sialan, Tony Xiao, bagaimana kau bisa berbicara seperti itu kepada kapten kami? Kau bahkan tidak bisa menghadapi orang bodoh, dan kau berani melompat-lompat di depan tim bisbol kami. Apa kau tidak ingin hidup lagi? Melihat Tony Xiao bersikap kasar, tim bisbol mengambil inisiatif untuk menyerang. Tim basket juga marah. Liu Tao, apa-apaan yang kau bicarakan? Apa kau percaya bahwa aku tidak akan mengurusmu terlebih dahulu? Lin Zibao, jika kau punya nyali, naiklah. Aku tidak takut padamu. Mengangkat tongkat bisbolnya, Liu Tao tidak kenal ampun dan agresif. Tiba-tiba, di persimpangan di belakang gunung, kedua tim yang awalnya bertarung dengan Kevin Ye terbagi menjadi 2 kubu. Sisi kiri seperti tim basket, sedangkan sisi kanan seperti tim bisbol. Kevin Ye menggendong Howard Zhang seperti biasa, dan sama sekali tidak berniat mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dia dengan elegan memiringkan kepalanya dan mengawasi dari samping. Hanya dengan beberapa patah kata, dia dengan mudah memprovokasi sekelompok orang ini. Dalam hal kecerdasan, dibandingkan dengan monster tua seperti Kevin Ye, Ma Xiang dan yang lainnya, mereka seperti anak-anak. Cukup jauh dari mereka di tepi hutan gelap, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Kevin Ye kepada mereka.
Melihat pemandangan yang kacau, dia hanya bisa terus mengganggu kepalanya sendiri, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka tidak datang untuk mencari Kevin Ye untuk bertarung. Mengapa mereka bertarung dengan orang-orang mereka sendiri? Itu benar-benar aneh. Sebaliknya, wajah Mia Fang tidak menunjukkan keanehan apapun, tetapi malah dipenuhi dengan keterkejutan. Pendengaran Mia Fang dapat mendengar dengan jelas percakapan antara Kevin Ye dan yang lainnya. Pada saat ini, mata indah Mia Fang menatap lurus ke arah Kevin Ye, dan dia mendesah dalam hati tentang pikiran pemuda yang berdiri di tangga menonton pertunjukan, yang sebenarnya sangat menakutkan. Dia sama sekali tidak tampak seperti siswa sekolah menengah. Bab 40. Tim bisbol Masiang dan tim basket Tony Xiao merupakan bagian dari masyarakat yang lebih besar. Awalnya, kedua kelompok orang ini berkumpul untuk memusnahkan Kevin Ye. Siapa yang mengira bahwa dua kalimat sederhana Kevin Ye akan menyebabkan pertikaian internal? Niu Tao dan Lin Zibai adalah orang-orang yang menanggung beban konflik tersebut. Mereka bersaing untuk menjadi pemimpin masyarakat keluarga mereka sendiri, dengan wajah mereka memerah sampai-sampai mereka siap untuk bertarung. Tongkat bisbol yang besar, tinggi, dan kuat, siapa yang lebih kuat? Ini benar-benar layak dicoba. Ye Xian tersenyum, tampak tertarik. Bagaimanapun, menggigit lebih dari yang bisa dikunyah adalah pertunjukan yang bagus, dan siapapun akan bersedia untuk menontonnya. Kevin Ye tidak terkecuali. Tepat saat kedua belah pihak akan terlibat dalam pertempuran, sebuah teriakan datang dari kerumunan. Niu Tao, kembali ke sini. Orang yang memberi perintah tidak lain adalah kapten tim bisbol, Ma Xiang. Meskipun Ma Xiang memiliki wajah seperti kuda dan tampak biasa-biasa saja, IQ-nya jauh lebih tinggi daripada Tony Xiao. Dia adalah orang yang menepati janjinya, meskipun tadi dia merasa puas dengan kehebohan timnya sendiri. Namun, melihat situasinya, dialah yang pertama kali tersadar. Dia segera mengerti bahwa pertanyaan Kevin Ye yang tampaknya tidak disengaja sebenarnya memprovokasi hubungannya dengan tim basket. Jika dia mengerti hal ini, bagaimana mungkin Ma Xiang bisa dibodohi? Tetapi bahkan jika dia tidak dapat memahami pikiran Kevin Ye, dia tidak dapat membiarkan tim bisbolnya berhadapan langsung dengan tim basket Tony Xiao. Pikirkanlah, bahkan Kevin Ye yang tidak tahu kedalamannya tidak mau bertarung sampai mati dengannya, apalagi organisasi besar sekolah yang merupakan bagian dari tim basket. Ada 30 hingga 40 orang di kedua sisi, dan begitu mereka mulai saling menembak, mereka harus saling berhadapan. Di akhir konflik, semua orang akan mengalami kesulitan. Ma Xiang tidak akan pernah melakukan tugas yang tidak tahu terima kasih seperti itu. Kepribadian Ma Xiang memenuhi standar seorang pedagang, jadi dia tidak akan menderita kerugian apapun jika dia memakan sesuatu. Mendengar omelan Ma Xiang, Niu Tao menjadi marah, dan berkata, "Ketua, merekalah yang memilih ini terlebih dahulu, mungkinkah tim bisbol kita takut pada mereka?" "Ya, Kapten, persetan dengan dia." Ma Xiang melotot ke arah anggota tim yang ingin dia coba, lalu menatap dingin ke arah Kevin Ye yang berdiri di tangga. Dia mendengus dan berpikir, Kevin Ye ini adalah rencana yang bagus, bagaimana dia bisa sama seperti Tony Xiao dan menjadi orang bodoh. Analisis Ma Xiang sangat akurat, dan pada saat yang sama, matanya berputar, seolah-olah dia sudah mulai mundur. Bagaimanapun, tidak ada gunanya menyinggung seseorang seperti Kevin Ye demi seorang wanita. Bahkan jika dia menang, memberi Kevin Ye pelajaran akan memalukan. Jika dia kalah, itu akan menjadi aib besar. Di sisi lain, Tony Xiao menahan emosinya di bawah omelan Ma Xiang, tetapi di sisi tim basket, Tony Xiao tidak benar-benar berniat untuk mengambil tindakan. Dalam hati Tony Xiao, tidak apa-apa untuk menggertak Kevin Ye, tetapi jika mereka benar-benar harus melawan tim bisbol, dengan seseorang yang memiliki pasangan, dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari mereka sama sekali. Yang terpenting adalah memberi Kevin Ye keuntungan dari si bodoh kecil itu. Mengapa tiba-tiba begitu sunyi? Lanakin yang bersembunyi di samping berseru, seolah-olah dia penasaran dengan seorang bayi. Melihat itu, Kevin Ye mencibir dalam hatinya, apakah mereka sudah ketahuan? Tampaknya sekelompok orang ini tidak bodoh. Tim basket dan tim bisbol, dari bekerja sama hingga meletusnya pertikaian internal, hingga menekan emosi mereka, tidak banyak waktu berlalu. Namun, seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Ma Xiang atau Tony Xiao yang kehilangan kendali atas emosi mereka, tidak dapat dihindari bagi mereka untuk memiliki pertempuran sengit antar guild. Untungnya, mereka berdua bukan orang biasa. Mereka dapat dianggap cukup cerdas untuk menjadi kapten tim. Pada saat kritis ini, mereka telah memilih untuk menghentikan pertarungan dan menghentikannya. Meskipun konflik telah berakhir, konflik antara keduanya telah berakhir. Ma Xiang tidak bisa lagi menjilati wajahnya dan menjulurkan kepalanya untuk Tony Xiao.
Ma Xiang melangkah maju dan berjalan di depan Tony Xiao, dan bahkan menyapanya dengan cara yang berbeda. Tony Xiao, karena kamu sudah mengatakannya seperti itu, maka kita tidak perlu mengatakan apapun lagi. Karena kamu tidak menginginkan aku, Ma Xiang, menjadi penengah, maka kamu dapat menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku, Ma Xiang, dan tim bisbol tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Mengenai pelacur Lansuer itu, kamu dapat menyimpannya untuk dirimu sendiri. Tony Xiao terkejut, dia tidak menyangka Ma Xiang akan begitu tegas, kata-katanya tidak memberikan kelonggaran apapun. Keduanya adalah tokoh masyarakat dan jika Ma Xiang ingin mundur saat ini, Tony Xiao tidak akan merendahkan dirinya dan memohon padanya. Dia hanya mendengus, lakukan sesukamu. Ma Xiang tertawa, dan menatap Kevin Ye dengan penuh arti lagi, junior, senior, sepertinya kalian tidak akan bisa menjadi pembawa damai, kalian harus berjalan di jalan kalian sendiri sekarang, lebih baik kalian jaga diri kalian sendiri. Setelah itu, Ma Xiang melambaikan tangannya, dan seolah berkata dengan santai, saudara-saudara, mari kita mundur. Kita tidak akan bisa masuk ke air berlumpur ini lagi. Para anggota tim bisbol masih marah, mereka melotot ke arah tim basket, dan di bawah pimpinan Ma Xiang, mereka meninggalkan persimpangan satu persatu. Melihat tim bisbol pergi dengan belasan orang, Tony Xiao menggertakkan giginya dan menarik napas dalam-dalam, bajingan, makhluk tidak berguna. Lin Zibao juga mengumpat dengan keras, lihatlah wajah kudanya dan dia sangat marah. Apa istimewanya itu? Dia hanya sekelompok orang idiot. Tanpa mereka, kita masih bisa mengurus si bodoh kecil itu. Kevin Ye melihat ke belakang Ma Xiang, pendapatnya tentang Ma Xiang benar-benar berbeda dari Tony Xiao. Terutama apa yang dikatakan Ma Xiang kepadanya sebelum dia pergi, itu dipenuhi dengan niat baik. Seolah-olah dia menjelaskan bahwa dia hanya di sini untuk menjadi pembawa damai, bukan untuk membuat masalah bagimu, orang pintar, orang yang sangat pintar, itulah hukum bertahan hidup di dunia manapun. Selalu lebih baik memiliki teman daripada musuh. Lebih dari selusin pemain keluar dari perkemahan, hanya menyisakan tim basket. Namun, akan lebih baik jika Ma Xiang dan yang lainnya pergi, karena Ma Xiang dan tim bisbol tidak secara langsung bergabung dengan tim Wang Xian yang mempermalukan dan memukuli Howard Zhang, jadi Kevin Ye tidak ingin pergi dan mengurus mereka bersamanya. Hanya saja, jika Ma Xiang tidak dapat menahannya, dan harus berdiri bersama dengan Tony Xiao, maka Kevin Ye tidak akan bersikap lunak terhadap mereka. Entah mengapa, senyum yang familiar muncul dari sudut mulut Kevin Ye, baiklah, gelombang itu telah pergi. Sekarang, hanya kalian yang tersisa. Dasar bodoh, jangan terlalu bangga, tim basket ayahmu masih akan berurusan denganmu tanpa Ma Xiang. Aku pasti akan membuatmu melupakan matahari terbit besok. Tony Xiao berkata dengan galak. Begitukah? Itu akan tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kevin Ye tidak marah, tetapi tertawa, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Setelah menerima pukulan Kevin Ye dan pengkhianatan Ma Xiang, emosi Tony Xiao sudah mencapai batas yang tidak terkendali. Sambil melambaikan tangan ke arah pemain basket di belakangnya, Tony Xiao berkata dengan galak, Lin, bawa orang-orang ke atas dan tangkap bocah ini. Aku, Tony Xiao, akan menepati janjiku. Baik, Saudara Tian. Mata Lin Zibao berbinar. Dia akhirnya menemukan kesempatan, dia akan meminta Kevin Ye kembali dengan penuh rasa hormat atas penghinaan yang dideritanya malam ini. Lin Zibai, yang memimpin sekitar 20 anggota tim basket, bergegas menuju Kevin Ye seperti orang gila. Lari, orang bodoh ini, lari. Lana Qin panik dalam hatinya, dan berkata dengan suara tertahan. Mia Fang sekarang sama sekali tidak gugup. Dia hanya khawatir Kevin Ye terluka karena orang-orang dari tim bisbol. Namun sekarang, hanya tim basket yang tidak bersenjata. Berurusan dengan lebih dari 10 atau berurusan dengan lebih dari 20 orang tidak akan membuat banyak perbedaan. Melihat Lin Zibai bergegas maju dengan anak buahnya, Kevin Ye tidak hanya tidak lari, dia malah menyerang ke depan. Dasar bodoh, kau masih berani turun. Ayah ini akan menangkapmu dan aku akan mengulitimu hidup-hidup. Lin Zibao diam-diam mengumpat. Kevin Ye tidak terlalu memikirkannya. Sambil menggendong Howard Zhang di satu sisi, dia mengangkat kakinya dan menendang wajah Lin Zibai dengan kecepatan tinggi. Lin Zibai lengah dan menerima tendangan Kevin Ye secara langsung, tendangan ini menyebabkan mulut Lin Zibai berlumuran lumpur. Ketika Kevin Ye bergerak kali ini, dia tidak lagi memiliki keraguan dan langsung menendang Lin Zibao ke tanah. Para pemain basket di belakangnya seperti domino saat mereka jatuh satu demi satu, dan langsung berguling di samping kaki Tony Xiao. Melihat rekan satu timnya sendiri begitu lemah, Tony Xiao juga marah, dan langsung kentut di depan pria itu. Dia menendang pahanya. Sampah, mereka hanya segerombolan sampah.
Harus dikatakan bahwa Kevin Ye telah memilih posisi yang bagus, dan kebetulan berada di pintu masuk gunung belakang. Di kedua sisi, ada pepohonan, jadi bukanlah ide yang bagus untuk membentuk formasi. Pada saat itu, Kevin Ye berdiri sendirian di tangga. Lin Zibao telah memimpin anak buahnya untuk menyerbu 2 kali berturut-turut. Namun, mereka berdua ditendang jatuh oleh Kevin Ye dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi. Selama periode ini, orang yang paling bersemangat adalah Lanakin. Saat Lanakin menonton, dia terus melambaikan tangan kecilnya, Kevin Ye, kerja bagus, Kevin Ye, pukul mereka, begitu saja. Mia Fang, yang berada di samping, melihat amitinya yang gila dan terdiam. Dia tidak pernah berpikir bahwa gadis kecil ini, Lan Lan, benar-benar akan sedikit kasar. Setelah lama gagal, Lin Zibao kehilangan semua kepercayaan dirinya. Dia dengan cepat mendorong jalan keluar dari kerumunan dan terus meludahkan lumpur dari mulutnya. Ba sudah ditendang bengkok oleh Kevin Ye beberapa kali. Saudara Tian, itu tidak akan berhasil. Medan ini terlalu menguntungkan bagi anak itu. Orang-orang kita bahkan tidak bisa membuka tempat ini. Tidak mungkin untuk bergegas. Lin Zibai hanya bisa berharap bahwa Tony Xiao bisa datang dengan sebuah ide. Tony Xiao mendengus dengan depresi, menatap Kevin Ye yang tampak seperti dewa perang di tangga, hatinya dipenuhi dengan kemarahan tanpa alasan. Si bodoh kecil ini hanyalah orang aneh. Bahkan dengan satu orang di bahumu, kamu masih memiliki kemampuan tempur yang hebat. Benar sekali. Saudara Tian, cepat pikirkan cara. Tidak sama saja kalau kita terus membuang waktu seperti ini. Mata Tony Xiao berputar-putar. Tiba-tiba, dia tertawa kegirangan sambil berkata dengan nada meremehkan, apa gunanya berkelahi? Bukankah hanya satu orang? Lin, aku mengawasinya dari sini. Bawa beberapa anggota timmu dan naiklah ke bukit dari belakang anak itu. Kita akan menyerangnya dari depan dan belakang. Aku tidak percaya dia masih bisa membalikkan langit. Mata Lin Zibao berbinar. Benar sekali, mengapa aku tidak memikirkannya? Saudara Tian, kamu benar-benar hebat. Aku akan segera pergi. Namun, saat Tony Xiao dan Lin Zibai sedang mendiskusikan cara membuat pangsit untuk Kevin Ye, tindakan Kevin Ye melampaui harapan mereka. Membawa Howard Zhang menuruni tangga selangkah demi selangkah, mereka tiba di persimpangan di belakang gunung. Area di sekitar persimpangan itu jauh lebih luas daripada yang ada di tangga. Para pemain basket yang menghalanginya tampak takut pada si bodoh ini, tidak berani mendekatinya dan membiarkannya turun begitu saja. Apakah si bodoh kecil ini sudah gila? Dia benar-benar berani turun ke sini. Seru Tony Xiao, dan dengan cepat berkata dengan gembira, tapi, turun ke sini juga bagus, jadi kita tidak perlu membuang-buang waktu di sini. Kevin Ye berdiri di depan 20 pemain basket ini dengan dingin, sudut mulutnya sedikit terangkat, baiklah, waktu pertandingan sudah berakhir. Manusia fana, selanjutnya, kalian semua harus bersiap menghadapi hukumanku.